Ya, ini yang Ya, saya menang juara 3 di Malaysia. ya, Ini sebanyak sorry bang. ya, sebanyak 160 kartunis dari 65 negara. Nama negara ya. Ya, dan ini yang kedua, Abang ini kawan. Ah, tiga besar apa nih? ya, Best. tiga besar, Tiga ya, besar. tiga Oke. terpilih. Terus yang ini yang kedua, Ini ini di Siprus, Turki. ya, Sobat Jam Berita, sekarang saya berada di studionya Edi Dharma. Bang Edi saya panggil ya. Ya, boleh Bang Edi, boleh. Ya, Tapi Bang, anak-anak panggil Pak kadang di sekolah. Pak. Ya, Iya. tergantung. Ya, lah. saya kalau seumuran manggil Pak biasa, Iya, ya, iya, iya. lucu pula nanti kita Iya. orang terlalu formal pula. Iya, betul, Abang aja lah. betul Kang. Ya. Bang, ini kabarnya kan lagi persiapan lagi nih untuk ada lomba internasional ya. Iya, Kang Wawan. Cerita dulu lah Bang, gimana sih awal mulanya Bang? Ya dari Jambi, kemudian ya mungkin orang belum kenal awalnya ya siapa itu Iya, Edi iya, Dharma, iya. kartunis dari Jambi, Iya. tiba-tiba bisa ikut lomba-lomba tingkat internasional gitu. Mungkin histori sedikit Iya, lah saya gimana, cerita Bang? ya. Saya mulai menekunin dunia kartun itu sejak tahun 99. Itu waktu kelas 3 SMA, Udah, Kang Wawan. oke, iya. Saya memang dari kecil itu hobi mengkoleksi komik, toko-toko kartun, juga senang lihat kartun-kartun senior ya yang Iya, di iya. media surat kabar besar kayak di Suara Pembaruan, Pos Kota, Iya, Kompas masa ya. itu ya, Ya, masih itu banyak ya. malah menginspirasi saya gitu. Pingin sih karya dipajang di situ gitu. Iya. Tapi ya karena kita di daerah waktu itu tidak ada teman untuk sharing, juga tidak ada guru di bidang kartun ya. Jadi sama sekali awalnya Ya, tidak ada saya belajar dari guru? otodidak. Saya belajar dari koleksi-koleksi, saya tiru Iya, gitu dulu ya. kan belum ada YouTube, belum ada. Kalau Belum sekarang ya. ada tutorial Iya, segala banyak macam. konten ya. Jadi waktu itu memang betul-betul Memang belajar ya, sendiri. ya, belajar sendiri secara otodidak. Saya kirim di beberapa media lokal. Iya. Seperti Mediator, Media Jambi, Jambi Pos. Kalau di luaran yang skupnya nasional lah ya, atau region Sumatera di Sriwijaya Pos. Dan Terkadang itu masuk? terkadang ada yang Dimuat. dimuat, ada yang tidak. Tapi kalau dimuat itu saya senang sekali. Iya. Itu ketemu teman-teman di sekolah, saya cerita Ini karya dimuat. saya dimuat di koran gitu Iya, kan. Iya. Tapi karena tidak ada komunikasi dan kelanjutan, selepas tamat SMA saya banyak nekunin di dunia lukis. Karena di Jambi ini ya seni populer ya seni-seni lukis. Saya bergaul dengan kawan-kawan para perupa. Pada tahun 2001-an saya masih ngelukis itu. Iya. Kang Wawan masih ngelukis Tapi awal senangnya dengan karikatur awalnya. di komik, Komik, ya. karya-karya komik. Iya. Jadi waktu saya pelukis jalanan ya di pasar Iya. Jambi, di mall besar di Jambi, Iya. saya melukis foto di situ. Terus saya sembari ngirim di media cetak, akhirnya dipinang sama media. Oke. Bekerjalah pertama kali saya di Mediator. Di situ saya membuat kartun tentang Jambi. Iya. Juga ada cerita rakyat lah yang 1 minggu 1 kali, Cerbung ya namanya. Iya. Itu Cerita mengangkat bersambung. tentang cerita daerah Jambi. Iya. Hanya karena ini koran kecil, dia cetaknya di koran besar di Iya. Jawa Post Group, Jambi Independen, dan saya dipinang di Jambi Independen pada tahun 2002-an Iya. sampai 2005 saya kerja di sana sebagai kartunis lokal gitu. Iya. Tapi pada waktu itu ya Kang Wawan, saya ya minim tentang ini ya, tentang publikasi tentang dunia perkartunan. Saya nggak ada kenal kartunis. Belum ada jaringan Dan itu di ya? Jambi pun saya merasa sendiri pada waktu itu. Waktu itu ya. Ya, berhubung ini waktu karena kegiatan melukis kan sering saya ikutin. Iya. Pada tahun 2008 ya, itu ada pameran di Galeri Nasional, pameran Nusantara. Iya.
Jadi pada pameran Nusantara itu saya mengikutin itu 2008, 9, 10, 3 kali berturut-turut. Di 2011 baru saya kenal kartunis di Indonesia. Pada waktu saya pameran lukisan, saya lihat pamflet di Galeri Nasional Jakarta, ada membuat karikatur bareng dengan para kartunis Jakarta. Saya tinggalkan pameran lukisan, saya mengunjungin para kartunis, di situ saya baru kenal. Akhirnya saya mengikutin lah kegiatan-kegiatan pameran kartun setanah air dari 2011 sampai 2018. Bang, ini Bang, ya di usia Bang sekarang lah kan, apa namanya ya, orang kan pasti berhadapan dengan tantangan hidup ya. Dan kita tahu ya terkadang ya di dunia seni orang kan ada yang mujur, ada juga yang enggak. Gitu kan. Kapan ya kira-kira Bang itu mengambil sikap bahwa ya seni atau karikaturnya udah jalan saya lah sukses atau enggak saya jalanin gitu. Itulah sembari saya melukis di tahun 2011 tadi ya, 2011 saya mengikuti kegiatan kartun. Yang anehnya di dunia kartun ya, itu tidak ada pembatasan kekaryaan. Maksudnya? Gap gitu. Kalau di dunia lukis ada seniman otodidak sama akademis. Biasanya yang paling beruntung akademis. Karena secara tidak langsung dia begitu pameran karya, dia diulas, diseminarkan, didiskusikan. Tapi kalau teman-teman otodidak terkadang terkendala di argumentasi kekaryaan. Jadi kalau tidak karya kita spektakuler lah, kayaknya sulit menembus itu. Jadi seorang pelukis dia harus menjelaskan dengan ilmiah gitu ya, lukisannya apa begitu. Begitu. Karena dari situ bisa meningkatkan kualitas kekaryaan. Baik itu secara teknis, media, dan juga argumentasi kekaryaan. Agak sulit, tapi di dunia kartun tidak, karya lebih berbicara. Kenapa saya lebih enjoy di dunia kartun? Ya karena basic saya di otodidak ya, tidak akademis. Di tahun 2018 itu ada sebelum itu saya mengikuti ada kegiatan eksibisi lah ya, silaturahmi kawan-kawan kartunis Indonesia, pameran 1001 anti korupsi dan disponsori KPK. Alhamdulillah saya masuk di situ. Terus juga pameran di Bentara Budaya tentang Piala Dunia. Pada waktu itu tuan rumahnya Jepang, Asia ya. Kita kontribusi juga di situ. Silaturahmi terjaga. Di tahun 2018 itu ada pameran internasional di Indonesia. Di mana itu? Di Semarang. Pada waktu itu perusahaan besar rokok yang mensponsori, dan tema yang diangkat di situ adalah Hari Tembakau Internasional. Jadi semua kartun tentang tembakau. Itulah pertama kali saya mengikuti kontes kartun internasional. Tapi saya tidak masuk di federasi atau persatuan kartunis gitu. Jadi di situ saya bertemu dengan kartunis Malaysia dan mengajak saya untuk mengikuti kontes yang akan diadakan di Malaysia. Saya waktu itu bertanya gitu. Saya kan tidak ada komunitas atau federasi. Boleh kok katanya, karena tidak ada lisensi PECO. Malaysia tidak ada lisensi PECO. Nah itu lembaga atau organisasi yang melaksanakan event internasional itu apa? Kalau di dunia juga orang yang menganggap nggak tahu ya, mungkin saya pernah ada ketemu orang, mungkin dia melihat dari sisi lukisan kan. Juga kan yang mempertanyakan tingkat keabsahan atau legalitas dari lembaga yang melaksanakan itu, walaupun itu event nasional gitu. Kalau di dunia itu ada namanya FECO, Federation Cartoon Organizer. Itu di bawah naungan PBB. Jadi negara-negara yang punya lisensi dari FECO itu berhak mengadakan kegiatan kontes internasional. Adapun tujuan visi misi FECO tadi adalah menciptakan kedamaian dunia, terus keadilan, kesamaan gender, atau yang hal-hal yang positif lah tentang dunia ya. Di 2018 itu saya diajak dengan seorang kartunis senior Malaysia untuk mengikuti itu. Pertama ragu gitu. Karya saya biasa kan hanya berkarya untuk kartun tanah air. Ini kontes internasional seperti apa gitu kan. Saya coba buat 3 karya.
akhirnya lolos satu, Masuk. masuk ke 3 besar dan saya mendapat posisi Itu ketiga. event internasional tuh ya? Event internasional. Ya, pada waktu itu terjadi ini, Kang Wawan. Ada yang shock juga lihat kawan-kawan kartunis, ini anak siapa gitu, dari mana gitu, kok tiba-tiba juara gitu di kontes internasional. Ada juga sebagian kawan yang sebagian besarnya mensupport gitu. Setelah itu saya ditawarkan bergabung di Yayasan Pensil Indonesia Gold Pensil. Ditawar itu Yayasan Pensil Indonesia yang diakuin oleh VECO untuk mengikuti kegiatan-kegiatan internasional lainnya. Di bidang karikatur ini ya? Iya, kartun. Dari situlah baru terbuka keran ya, informasi tentang lomba internasional. Jadi semua lomba-lomba internasional yang Abang ikutin ini di bawah naungan PECO itu semua ya? Iya, kalau di Indonesia Yayasan Gold Pensil atau Yayasan Pensil Indonesia. Di mana-mana aja tuh Bang, yang Abang udah menang Bang? Saya menangkan, ini boleh ya, boleh kasih lihat ya. Itu di mana Bang? Ini Kang Wawan, yang Malaysia aja lah. Ini Malaysia yang pertama kali. Ya. Ini yang saya menang juara 3 di Malaysia. Ini sebanyak sebanyak 160 kartunis dari 65 negara. Negara ya. Ya. Dan ini yang kedua, ini 3 besar apa nih? Ya, 3 besar, 3 besar, ya. 3 terpilih. Terus yang ini yang kedua, ini di Siprus, Turki. Ini Turki. Kalau yang ini temanya Malaysia tentang perdamaian dunia, kalau ini tentang apa ya? Tentang olive zaitun. Jadi Siprus ini punya kebanggaan negaranya kayak pendapatan asli daerahnya ya. Iya. Tentang minyak zaitun. Jadi saya menang itu juara 2. Itu sebanyak 180 kartunis dari 65 negara juga. Setelah di Turki ini ya. Ini di Kroasia. Kroasia ini ya. Kroasia. Yang di Kroasia ini saya mendapat peringkat Grand Prix. Apa itu? Grand Prix itu juara utama. Jadi dipilih 11 besar. 11 besar kartunis. Diadu lagi karyanya yang terbaik memenangkan Grand Prix. Ini lumayan ini. Kalau hadiahnya 2.500 euro. Hadiahnya. Udah cair sudah? Udah cair. Alhamdulillah. Terus ada yang terakhir kemarin yang posisi pertama ya. Juara pertama saya di Rumania. Tapi karena COVID masih terkendala pencairannya, uang menangnya juga sertifikat sama plakatnya. Yang di Kairo saya harapan. Harapan itu kalau untuk namanya peringkatnya itu namanya honorary mention. Itu di ini terakhir di Malaysia juga harapan di honorary mention. Jadi 6 kali juara dunia. Yang akan diikuti lagi? Yang diikutin yang baru saya kerjakan tadi malam itu untuk Qatar. Qatar itu dia ada temanya tuh Kang Wawan. Tiap negara aja penyelenggara yang saya ikutin itu temanya tentang homeschooling dan juga homeworking, kerja di rumah. Terus ada yang Kroasia lagi, terus ada Ukraina, Rumania, banyak sih. Itu dari event-event nasional itu, dari event internasional itu yang ikut dari Indonesia cuma Bang aja? Banyak sih, banyak ya. Nah, kalau menang dari Indonesia hanya Bang dari yang banyak sih, ada beberapa teman kayak yang menang juga. Ya, kayak pimpinan kita di Yayasan Pensil Indonesia tuh Pak Jitet Kusnana, itu udah ratusan kali dia menang. Iya, dan juga dia telah tercatat sebagai di rekor muri kartunis terbanyak menang kontes di internasional. Iya. Makanya saya lihat Pak Jitet sosok di situ ya. Saya bergabung di Yayasan Pensil Indonesia. Oke.